Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu pimpinan perusahaan tercatat, investor, serta seluruh undangan pada hari kelima Public Expose Live 2021 ini. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan untuk mendukung dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan publik. Dengan kegiatan ini, diharapkan informasi kinerja dan operasional yang disampaikan perusahaan publik tidak terbatas kepada para pemegang sahamnya saja, namun dapat juga diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan perusahaan dalam acara ini dapat menjadi salah satu dasar bagi investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Format kegiatan dalam bentuk virtual diharapkan memperluas jangkauan dan cakupan kegiatan, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di berbagai belahan dunia. Dapat saya sampaikan pula, bagi investor yang ingin mengikuti RUPS perusahaan publik secara virtual, maka dapat menggunakan akses KSEI, kemudian memilih menu Easy. Akhir kata, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat serta kepercayaan Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Sampurna Agro Tbk. Perkenalkan saya Dia Utami Dewi selaku moderator dalam acara ini. Sebagai informasi, PT Sampurna Agro Tbk merupakan perusahaan perkebunan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, produksi minyak sawit, benih unggul sawit jenis DXP Sriwijaya, serta produk non-sawit seperti sagu, prima, sarch, dan karet. PT Sampurna Agro Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 18 Juni 2027 dengan kode saham SGRO. Untuk mempertahankan pertumbuhannya secara berkelanjutan, perseroan menjalankan strategi diversifikasi yang berlapis dengan fokus pada aspek geografis dan portofolio produk yang didukung oleh penguatan kinerja melalui intensifikasi. Update perseroan terkait kinerja tersebut akan dipaparkan oleh manajemen perseroan dalam Public Expose Live 2021 pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita manajemen PT Sampurna Agro Tbk, Bapak Budi Setiawan Halim selaku Direktur Utama. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Dia. Baik, juga telah hadir Bapak Heri Harjanto selaku Direktur Keuangan. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bu Dia, selamat pagi semua.
Baik, sebelum kita masuk pada sesi pemaparan, kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta Public Expose, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang nantinya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Di akhir acara nanti, juga akan ada pengundian door prize bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner yang sesuai dengan link yang tertera pada running text. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Budi dan Bapak Heri untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Budi dan Bapak Heri, kami persilakan. Terima kasih, Budia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam sesi paparan publik pada kali ini, kami akan memulai paparan kami dengan company review, yang kemudian akan kami lanjutkan dengan memaparkan hasil kinerja usaha dan operasional dari PT Sampurna Agro sampai dengan periode 6 bulan tahun 2021. Next, silakan slide-nya. Sampurna Agro merupakan bagian dari grup Sampurna Strategik, suatu kelompok usaha yang telah berpengalaman lebih dari 1 abad dalam mengelola bisnis di Indonesia. Para pendiri grup Sampurna Strategik telah meletakkan dasar yang kokoh untuk berbisnis secara berkelanjutan, yang kemudian dipegang teguh oleh perseroan, yaitu Anggarda Paramita dan filosofi 3 tangan sebagai budaya kerja berbasis ESG atau Environmental, Social, and Government. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, komitmen langkah bisnis kami senantiasa berimbang antara aspek pengembangan usaha yang berkelanjutan dan juga memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kami. Sebagaimana dapat dilihat dalam slide ini, kami memasuki usaha perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006. Yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Upaya untuk mengembangkan usaha dilakukan bersamaan dengan aspek berkelanjutan usaha. Seiring dengan berbagai kegiatan ekspansi dan diversifikasi, kami senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan minyak sawit lestari yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO, ISPO, dan ICC oleh perseroan, entitas anak perseroan, dan juga untuk KUD-KUD binaan dari perseroan. Selain perkebunan, kami juga memiliki layanan jasa analisa laboratorium terkait untuk rekomendasi pupuk dan kegiatan riset seperti analisa jaringan tanaman dan juga tanah. Pada tahun 2019, kami telah memperluas bidang jasa penelitian kami dengan melakukan inaugurasi terhadap laboratorium terintegrasi yang memiliki unit analisa kimia, mikrobiologi, dan juga DNA molekuler. Dalam 2 tahun terakhir, kami berhasil memperkuat posisi keuangan di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian ini. Di antaranya, kami 2 kali menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan total nilai sekitar 1,2 triliun dalam 2 tahap penerbitan. Pada akhir Juli 2021, kepemilikan saham pengendali grup Sampurna Strategik melalui Sampurna Agri Resources Pte Ltd adalah sebesar 67,05%. Selain itu, perusahaan juga memiliki saham treasury sebesar 3,78%. Sedangkan sisanya sebesar 29,17% dimiliki oleh pemegang saham publik. Next. Organ tata kelola merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam aspek penerapan good corporate governance. Organ tata kelola yang dimaksud meliputi rapat umum pemegang saham,
Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta organ-organ pendukung lainnya, seperti komite pendukung Dewan Komisaris, yaitu komite audit, sekretaris perusahaan, dan juga internal audit. Di luar dari Bapak Michael Sampurna, Komisaris Utama Perseroan, yang merupakan pihak terafiliasi, seluruh manajemen merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman bekerja selama bertahun-tahun dalam bidangnya masing-masing. Fungsi pengawasan yang optimal yang ditunjang dengan keberadaan dua komisaris independen perseroan yang memiliki rekam jejak yang baik, yaitu Bapak Permana Agung Drajatun yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit, serta Bapak Komjen Pol Purnawirawan Saud Usman Nasution yang bergabung bersama kami sejak tahun 2020 lalu. Komunikasi yang aktif dan efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi juga terus terjaga melalui sesi komunikasi secara rutin untuk membahas dan mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan usaha untuk perkembangan bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang perseroan. Ya, next. Slide ini menunjukkan wilayah operasional dari perseroan yang berada di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan melalui 3 komoditas, yaitu tanaman sawit, tanaman sagu, dan juga karet. Hingga akhir Juni 2021, jumlah konsesi yang dikelola dan dibina oleh perseroan mencapai 306.000 hektar. Dari jumlah tersebut, 169.000 hektar merupakan lahan tertanam, di mana sekitar 80%-nya merupakan perkebunan sawit. 12% merupakan perkebunan karet, sedangkan sisanya adalah perkebunan sagu. Produk sawit merupakan penyumbang utama terhadap penjualan dari perseroan, yang dihasilkan dari luas perkebunan sawit yang kami kelola sekitar 135.000 hektar, yang terdiri dari 62% merupakan perkebunan inti, sedangkan 38% merupakan perkebunan plasma. Dari jumlah tersebut, sekitar 84.000 berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Selebihnya sekitar 51.000 hektar itu terletak di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara di Kalimantan Tengah, serta di Kabupaten Ketapang dan Landak di Kalimantan Barat. Saat ini perseroan memiliki 9 unit pabrik pengolahan, yang terdiri dari 8 unit pabrik pengolahan kelapa sawit, serta 1 unit pabrik pengolahan sagu. Next. Untuk profil perkebunan sawit, Sampurna Agro menerapkan strategi usaha yang berkelanjutan dengan fokus jangka panjang. Prospek produksi kami cukup baik karena ditunjang oleh profil tanaman yang saat ini berada di dalam usia produktif, serta dari kegiatan intensifikasi yang mampu mendukung kinerja operasional perusahaan pada tahun ini dan juga di tahun-tahun mendatang. Selain harga komoditas yang saat ini berada pada level yang tinggi, peningkatan volume produksi perseroan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kinerja perseroan saat ini. Pada akhir Juni 2021, sekitar 59% perkebunan sawit perseroan merupakan tanaman dengan usia di bawah 15 tahun, di mana sebagian besar dari tanaman tersebut, yaitu sekitar 70% dari kebun inti kami, merupakan tanaman dengan usia muda di bawah 15 tahun. Cat bagian kanan atas menunjukkan bahwa tren penguatan fundamental telah berhasil dicapai, dengan salah satunya ditandai dengan terus meningkatnya porsi perkebunan inti untuk menunjang tingkat profitabilitas dari perseroan. Seiring dengan meningkatnya luas kebun inti, proporsi kebun inti juga terus bertumbuh,
dari slide sebelumnya, Bu. Ya, itu dari sebelumnya 43% pada tahun 2006, dan tahun ini kita sudah mencapai 62%, yaitu pertumbuhan rata-rata sekitar 4% per tahun. Strategi jangka panjang lain adalah upaya untuk diversifikasi secara geografis, yaitu dengan fokus ekspansi kami di wilayah Kalimantan. Hal ini untuk meredam fluktuasi produksi per semester dengan tujuan menjaga arus kas perseroan menjadi lebih stabil. Di dalam grafik di sebelah kanan bawah dapat dilihat bahwa tren peningkatan proporsi produksi untuk wilayah Kalimantan yang sebelumnya hanya sebesar 17% pada tahun 2006 telah bertumbuh signifikan menjadi 37% pada tahun 2021 ini. Next. Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, bahwa profil tanaman sangat menunjang tren kenaikan produksi TBS perseroan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, Sampurna Agro juga berkomitmen untuk meningkatkan skala efisiensi bisnis dengan usaha intensifikasi yang mulai memperlihatkan hasil pada produktivitas pabrik dan perkebunan yang lebih tinggi. Di dalam grafik ini, penurunan produksi yang terjadi pada tahun 2013, 2016, 2019, dan juga 2020, itu merupakan efek dari water deficit yang terjadi akibat kekeringan pada tahun-tahun tersebut. Selain itu, kontribusi kenaikan proporsi dari kebun kami di Kalimantan juga telah menjadi faktor penopang untuk meminimalisir volatilitas produksi secara bertahap. Karena kedua area tersebut memiliki siklus panen dan cuaca yang berbeda satu dengan yang lainnya. Next. Faktor ESG yang belakangan ini semakin menjadi perhatian di industri sawit sudah terintegrasi dalam budaya kami. Sampurna Agro memegang teguh konsep triple bottom line yang kemudian disempurnakan dengan 4P, yaitu People, Planet, Product, dan Profit. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan dari usaha perseroan. Framework tersebut merupakan bentuk investasi kami yang berbasis ESG. Aspek people mencakup hubungan yang saling menguntungkan antara para pemangku kepentingan, di mana secara berkelanjutan kami selalu membina puluhan ribu petani plasma yang saat ini telah memegang proporsi sekitar 38% dari total areal sawit perusahaan. Komitmen kami untuk membangun tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat secara nyata karena dalam 5 tahun terakhir ini kami juga selalu melakukan program corporate social responsibility dengan menyisihkan kurang lebih hampir sekitar 5% dari laba bersih perseroan. Komitmen aspek lingkungan bagi kami adalah mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam memproduksi minyak sawit, lestari, dan juga produk jasa lainnya di setiap kegiatan operasional perseroan. Hal itu dapat kami tunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi RSPO, ISPO, dan ISCC. Standar keberlanjutan tersebut juga kami terapkan untuk entitas anak dan juga seluruh plasma binaan kami. Tahun lalu kami juga berhasil memperoleh sertifikasi FSC untuk kegiatan usaha karet dari anak usaha perseroan. Profit merupakan bentuk dari tanggung jawab kepada pemegang saham dan kontribusi perseroan terhadap peningkatan kesejahteraan untuk seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan profitabilitas yang berkesinambungan dan dapat memberikan efek terhadap pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya bagi perseroan, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar area perseroan beroperasi. Penjabaran lebih detail mengenai kegiatan keberlanjutan kami dapat dilihat di dalam laporan tahunan ataupun di dalam website perusahaan.
yang telah kami cantumkan di sana. Next. Bapak Ibu sekalian, slide berikut ini menunjukkan bahwa harga komoditas sawit yang merupakan salah satu pendorong utama dalam kegiatan kinerja perseroan pada tahun ini. Secara historical, fluktuasi harga komoditas minyak sawit telah menunjukkan tren menurun di tahun 2017 hingga 2019. Hal ini sebagai akibat dari adanya lonjakan pasokan dipicu dengan pemulihan produksi sawit pasca mega El Nino yang terjadi pada tahun 2015. Pada periode kuartal 3 2019, tren harga mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan keseimbangan antara supply dan demand permintaan dari sawit di dunia, yang ditunjukkan dengan adanya penurunan dari tingkat persediaan pada periode-periode tersebut. Kalau kita lanjut melihat pada chart ini, di awal tahun 2020, harga komoditas sawit mengalami penurunan secara cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena mulainya terjadi pandemi COVID yang menyebabkan unsur uncertainty sangat tinggi, sehingga demand menjadi sangat menurun pada saat itu, yang disebabkan oleh kebijakan lockdown yang terjadi di banyak negara. Akan tetapi, mulai pada kuartal ketiga, harga sawit menunjukkan kembali meningkat. Hal ini disebabkan karena persediaan sangat tipis. Jadi karena persediaan sangat rendah, sedangkan demand masih sangat baik, pada kuartal ketiga, harga CPO menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dan berlanjut sampai dengan tahun 2021. Walaupun kalau kita lihat di tahun 2021 ini, terjadi fluktuasi selama 8 bulan ini, di mana harga CPO terus menanjak, kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan di pertengahan Mei sampai dengan pertengahan Juni tahun 2021. Akan tetapi kembali karena memang tingkat persediaan itu pada level yang rendah, harga CPO kembali meningkat yang disertai dengan demand yang stabil dan cukup kuat. Hal ini juga tertolong dengan adanya persediaan minyak nabati yang lain yang juga tampak pasokannya sangat terbatas. Seiring dengan pemulihan permintaan dengan adanya program vaksinasi yang sudah berjalan di banyak negara di seluruh dunia. Next. Nah, pada grafik berikut ini menggambarkan selisih dari harga minyak sawit dengan minyak kedelai yang merupakan produk yang menjadi benchmark terhadap harga CPO. Rata-rata selisih antara harga minyak sawit dan minyak kedelai sejak tahun 2014 itu sekitar kisaran $100 per ton. Nah, tren selisih harga tersebut melebar pada tahun ini. Bahkan mencapai tertinggi, yaitu spread-nya itu mencapai $500. Ini tertinggi di dalam kurun waktu 7 tahun. Ya. Apabila kami melihat dari posisi saat ini, dengan memperhatikan supply dan demand dan juga tingkat persediaan minyak nabati, kami optimis bahwa harga minyak sawit masih akan tetap bertahan pada tingkat level yang tinggi ini sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Demikian paparan dari saya. Selanjutnya Bapak Heri Harjanto sebagai Direktur Keuangan akan membawakan bagian tinjauan operasional serta keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 pada slide-slide yang berikutnya. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bapak Budi Halim dan Ibu Diah Utami Dewi. Izinkan saya untuk melanjutkan bagian tinjauan operasional dan keuangan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sehat untuk kita semua. Untuk periode semester pertama tahun 2021 ini, Gereja Sampurna Agro mengalami
sangat baik, terutama dipicu oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah kenaikan harga komoditas minyak sawit, dan yang kedua adalah pertumbuhan volume produksi yang meningkat. Meskipun volume produksi Sampurna Agro sepanjang tahun 2021 ini sudah diantisipasikan akan mengalami lonjakan signifikan, namun dihasilkan di atas ekspektasi kami. Alhasil, tingkat profitabilitas perseroan pada tahun ini telah melampaui level puncak yang dibukukan oleh perusahaan lebih daripada dekade yang silam. Selain harga jual CPO yang sedang terus menanjak, beberapa faktor lainnya juga ikut berperan, yaitu volume produksi yang juga meningkat tajam, yang dipicu oleh lonjakan dari hasil panen perkebunan inti dan diiringi kontribusi buah dari pihak ketiga yang meningkat. Kami percaya bahwa tren kenaikan harga komoditas di semester kedua akan tetap berada pada level yang lebih tinggi dibanding tahun lalu, karena tingkat persediaan minyak sawit yang masih cukup ketat. Bila kita lihat dari sisi profitabilitas, perseroan dilihat dari tren nilai EBITDA tahunan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dan mencapai rekor tertinggi dalam sepanjang sejarah perusahaannya. Untuk lebih detailnya akan kami paparkan dalam slide berikutnya. Next. Bila kita lihat dalam slide ini, jumlah panen tandan buah segar yang dihasilkan sepanjang semester pertama tahun ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara konsolidasi, volume panen TBS inti plasma dan pihak ketiga dari Januari hingga Juni mencapai 969.000 ton atau meningkat 36% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan produksi tersebut didorong oleh kenaikan dari panen TBS inti sebesar 32%, di mana kenaikan signifikan dihasilkan juga dari wilayah Sumatera yang membukukan kenaikan produksi sebesar 60%. Sumatera sendiri secara total mencapai kenaikan 55%, sementara kebun Kalimantan sebesar 12%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Kenaikan terutama disebabkan upaya-upaya inisiatif yang dilakukan oleh perseroan dalam melakukan intensifikasi di beberapa tahun terakhir. Contohnya adalah memperbaiki sistem manajemen pengelolaan pengairan atau water management. Kita juga lihat bahwa kinerja juga ditopang oleh kontribusi dari TBS kita dari pihak ketiga yang mengalami peningkatan yang signifikan pada semester pertama tahun 2021 ini. Melonjak mencapai 42% secara tahunan, sementara plasma meningkat 28%. Dan pihak ketiga hasil ini menunjukkan tumbuh 2 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Next. Di slide ini kita lihat bahwa minyak sawit atau CPO crude palm oil merupakan produk utama perseroan karena merupakan penyumbang terbesar terhadap penjualan, di mana mencapai 83% dari total penjualan konsolidasi perseroan atau sebesar 2,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat 65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Budi Halim, tren peningkatan harga komoditas yang terjadi semester pertama tahun ini menunjang harga jual rata-rata perseroan sebesar 9% secara Q-on-Q. Kalau kita lihat, harga jual rata-rata minyak sawit pada periode pertama ini mencapai secara rata-rata 10.000 per kilogram atau meningkat 19% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Segmen minyak sawit perseroan ini ditunjang oleh peningkatan volume penjualan sebesar 18% year on year atau mencapai 221.000 ton pada semester pertama ini dibandingkan periode semester pertama tahun lalu sebesar 160.000 ton. Lonjakan tersebut ditopang oleh volume produksi minyak sawit perseroan mencapai
peningkatan 35% year on year mencapai 208.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 154.000 ton. Next. Yang kedua, produk inti sawit atau palm kernel merupakan kontribusi kedua terbesar, yaitu sebesar 12% dari total penjualan konsolidasi perseroan. Palm kernel menyumbang sekitar 314 miliar terhadap penjualan konsolidasi yang jumlahnya melesat hampir 2 kali lipat atau tepatnya 93% dibandingkan tahun lalu. Harga jual rata-rata palm kernel juga meningkat menjadi 6.600 atau sebesar 47% dibandingkan tahun lalu. Volume penjualan inti sawit ini adalah sebesar 47.000 ton atau secara volume meningkat 38% dibanding tahun lalu. Next. Slide ini kita melihat untuk kontributor ketiga kita adalah dari kecamah perseroan yang kita pasarkan dengan merek dagang DXP Sriwijaya yang pada saat ini telah menduduki pangsa pasar di posisi kedua terbesar di Indonesia. Penjualan dari kecambah ini pada semester pertama 2021 adalah sebesar 73 miliar atau meningkat 100% jika dibandingkan tahun lalu. Faktor utama peningkatan volume penjualan tahun ini atau sekitar 8,6 juta kecambah dikarenakan karena adanya upaya-upaya penajaman strategi pemasaran perseroan untuk mendukung program replanting pemerintah Indonesia di dalam peremajaan kebun rakyat. Pada tahun 2021 ini, pangsa pasar perseroan mencapai 18%, meningkat dari sebelumnya 13% di tahun 2020. Sehingga pada tahun 2021 ini, dengan komitmen pemerintah untuk melakukan replanting sebesar 180.000 hektar kelapa sawit milik petani, kami mendukung program itu dengan meningkatkan pemasaran dari kecambah kami. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kinerja keuangan perseroan tahun ini, sangat patut kami syukuri di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi akibat pandemi. Didukung oleh kenaikan harga jual dan ditopang oleh kenaikan volume produksi, maka perseroan berhasil mencapai laba bersih untuk semester pertama 2021 ini sebesar 386 miliar. Kenaikan terutama ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 2,6 triliun atau 66% lebih tinggi dari periode lalu. Margin laba bruto meningkat 9,7% dan margin EBITDA perseroan meningkat 8,5%. Hasil EBITDA semester pertama tahun 2021 ini mencapai 906 miliar atau 94% dibanding periode tahun lalu. Next. Untuk sisi neraca, aset inti atau core aset kita yang terdiri dari aset perkebunan dan aset tetap tumbuh secara rata-rata mencapai 22% per tahunnya. Hal ini tersebut sejalan dengan keyakinan kami terhadap prospek sektor perkebunan Indonesia yang terbukti memiliki daya tahan usaha yang baik. Namun demikian, orientasi kami secara progresif telah beralih dari pengembangan usaha secara agresif menjadi peningkatan kualitas aset, produktivitas, dan rasio keuangan. Sebagai bukti, dalam 2 tahun terakhir ini kami terus melancarkan beberapa inisiatif untuk memperbaiki struktur hutang kami untuk meningkatkan rasio solvabilitas hutang perseroan yang lebih baik untuk menyesuaikan dengan dinamika industri yang sangat penuh ketidakpastian dan industri komoditas yang jangka panjang. Hasil yang positif dapat dilihat dalam periode tahun terakhir, di mana struktur utang perusahaan terus mengalami peningkatan signifikan,
di mana jika dilakukan perbandingan dengan posisi akhir Juni tahun lalu, rasio likuiditas dan solvabilitas pada saat itu, rasio lancar dan gearing ratio, debt service coverage ratio, dan rasio utang terhadap likuiditas masing-masing mengalami perbaikan ke level 0,6, 0,9, 1,1, dan 4,3. Posisi terakhir per Juni 2021, debt equity ratio menjadi lebih kecil, 0 di bawah 1 kali. Rasio debt service coverage sepanjang tahun telah meningkat menjadi 2,54 kali dan ditopang oleh perubahan pada post liabilities jangka pendek yang berhasil diturunkan sebesar 29%. Sehingga perusahaan telah mengkonversi ke liabilitas jangka panjang, dan dengan adanya aksi korporasi penerbitan obligasi pada tahun 2020 dan 2021 ini mendapatkan respon yang positif dari pasar dengan nilai total mencapai sekitar 1,2 triliun. Peningkatan profitabilitas tahun ini dibandingkan tahun lalu juga berperan dalam meningkatkan rasio debt to EBITDA dari 3,9 menjadi 2,45. Demikian paparan kami kali ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Diah Utami selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Pak Heri atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk pada kolom Q&A. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Kuswoyo, bagaimana peran perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup? Silakan langsung dijawab saja, Pak. Oke, terima kasih Ibu Dia. Jadi begini ya, tadi pertanyaan Pak Kuswoyo ya. Ya, betul Pak. Sampurna Agro, kami memiliki NDPI policy. Jadi secara prinsip, perusahaan tidak akan melakukan deforestasi dan juga kita tidak melakukan pembukaan lahan gambut. Itu merupakan salah satu komitmen kami untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, di wilayah kerja Sampurna Agro, kami juga mengidentifikasi area-area yang merupakan area high conservation value area, di mana area-area high conservation value itu oleh kami juga kami selalu jaga, dan juga kami tidak buka untuk area perkebunan. Dan yang terakhir, kami juga selalu berusaha untuk menciptakan produk-produk yang seperti tadi kami sampaikan, yaitu produk yang sifatnya sustainable. Oleh karena itu, makanya kami melakukan sertifikasi dan telah menerima sertifikasi seperti RSPO, ISPO, dan RSCC, termasuk juga untuk perkebunan rubber kami yang belum menghasilkan, tetapi kami sekarang sudah memiliki 21.000 hektar. Kami merupakan perusahaan perkebunan karet pertama di Indonesia yang memperoleh juga FSC certification. Nah, saya rasa itu semua merupakan langkah dan komitmen kami untuk mendukung dan menjaga kelestarian dari lingkungan hidup. Terima kasih, Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Johannes Tamberani. Bagaimana target pertumbuhan untuk tahun 2022 dan rencana ekspansi ke depannya di tengah situasi perekonomian Indonesia serta dampak dari pandemi COVID-19? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Dia. Jadi begini Pak Johannes, kalau untuk tahun 2022, ya tentu saat ini kita di sekitar masih awal September, jadi perseroan saat ini kita masih menyusun untuk budget di tahun 2022. Akan tetapi secara umum kami melihat bahwa dengan cuaca yang baik di 2020 dan juga di 2021 ini, di tahun 2022 kami meyakini produksi dari kelapa sawit akan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini dari total produksi. Ya, hanya memang kenaikannya berapa persen, saat ini kami masih menyusun, kami punya program untuk tahun 2022. Ya,
Tapi kami sih melihat dengan cuaca yang baik seperti itu dan juga profil umur tanaman kami serta tanaman yang akan masuk ke tingkat maturity dan juga profil umur yang lebih produktif, kelihatannya ini pertumbuhan akan bisa di atas 10% secara overall estimasi di tahun 2022 ya. Nanti mungkin di akhir tahun kita bisa lebih ada gambaran mengenai berapa target pertumbuhan untuk perseroan di tahun 2002 ke depan ya. Untuk tahun 2022 tetap kita lebih fokuskan untuk beberapa tahun mendatang lebih ke arah intensifikasi dibanding ke ekspansi perusahaan. Perusahaan hanya akan melakukan ekspansi terhadap area-area yang saat ini sudah dimiliki oleh perusahaan dengan pertumbuhan yang saya rasa relatif tidak terlalu agresif kembali. Saya rasa ini hampir sama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia. Ya, jadi pertumbuhan luasan lahan relatif akan lebih moderat, akan tetapi fokus lebih banyak terhadap intensifikasi untuk meningkatkan yield dari perseroan. Ya. Sedangkan untuk dampak COVID sendiri, tadi yang terakhir, kami melihat untuk perkebunan sawit, untuk CPO, fortunately memang kita lihat di tengah pandemi ini yang sangat kita sayangkan terjadi, harga CPO dan demand terhadap CPO tetap tinggi dan menguat. Ya, tentu ini tidak terlepas juga dari support dari pemerintah yang sangat konsisten, antara lain dengan program B30 yang tetap berjalan. Ya, tahun lalu sempat sulit, akan tetapi dengan support yang berkelanjutan dari pemerintah, program tersebut tetap bisa dijalankan, dan ini sangat mendukung terhadap perkembangan dari harga sawit. Ya, tentu di samping itu juga demand terhadap produk minyak nabati yang tetap tinggi, serta di beberapa negara memang penghasil minyak nabati yang berbasis lain selain CPO, tahun ini hasil cropnya kurang baik. Sehingga kita lihat memang itu juga yang mensupport dari pertumbuhan dari harga CPO pada tahun ini. Jadi kalau kami dapat simpulkan ya memang di pandemi COVID-19 tahun ini relatively tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja dari perusahaan sawit. Sedangkan untuk operasional kami juga relatively berjalan dengan lancar dan baik. Jadi perusahaan secara kontinu dan secara konsisten menerapkan protokol untuk protokol kesehatan untuk mengatasi COVID ini dengan cukup ketat, termasuk di area-area perkebunan kami. Ya, sehingga di area-area operasional perkebunan kami relatively dapat berjalan tanpa gangguan selama masa pandemi ini. Demikian Ibu Dia, terima kasih. Baik Pak Budi, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Thomas, apakah perseroan berencana ekspansi ke downstream seperti memproduksi FAME atau biodiesel? Silakan Pak. Oke. Kami memang mencermati dan juga terus mengamati potensi-potensi untuk turun ke downstream, ya seperti tadi biodiesel ataupun ya. Akan tetapi dengan memperhatikan economic of scale dari kapasitas produksi CPO kami. Dengan size kami saat ini yang masih di level 400-500 ribu ton total produksi, kami melihat bahwa secara economic of scale kami belum perlu secara segera untuk turun ke downstream, Pak. Akan tetapi kami tetap memperhatikan dan mencermati peluang untuk masuk ke downstream, ya yang antara lain ya tadi ke biodiesel. Ya, saya rasa itu, Bu Dia. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat ada Ibu Rike Lesmana. Apakah sales yang meningkat terjadi merupakan penjualan dalam negeri? Apakah SGRO melakukan ekspor kemana saja? Silakan Pak. Ya, Pak Heri mau jawab? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pada saat ini kita memang mayoritas masih penjualan domestik.
ekspor masih sangat kecil, sekitar kurang dari 1%. Jadi memang mainly kalau ekspor kita ke Malaysia atau ke Jepang ya, tapi itu masih kecil. Ya, demikian. Sudah cukup, Pak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Aska Kesuma. Bagaimana antisipasi kinerja perusahaan di semester 2 tahun 2021? Apakah akan sebaik semester 1? Silakan. Ya, kalau kami amati memang di tahun ini mungkin agak sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya dalam hal distribusi produksi, ya. Di mana biasanya distribusi produksi untuk di semester 2 lebih tinggi ya, dengan margin yang lumayan dibandingkan dengan semester 1. Akan tetapi untuk tahun ini kami memantau bahwa untuk produksi di area operasi kami maupun di area-area lain di Indonesia yang kami tidak beroperasi, itu produksi semester 2 relatively hanya sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produksi semester 1. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat secara overall, harga di semester 2 kami lihat akan lebih baik dibandingkan dengan semester 1, ya, sehingga secara total nantinya kinerja kami di semester 2 dari sisi penjualan dan dari sisi volume penjualan maupun harga itu akan konsisten, akan lebih baik dibandingkan dengan semester 1. Akan tetapi kalau kita lihat aktivitas perkebunan, memang di semester 2 kecenderungan aktivitas perkebunan lebih meningkat, sehingga juga akan sedikit lebih tinggi. Ya. Secara total, full year, kami tetap yakin bahwa overall pencapaian tahun ini akan jauh lebih baik dibanding tahun lalu tentu, dan yang sudah kami capai di semester 1 akan berlanjut di semester 2 ini. Ya, terima kasih, Budi. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Saputra Aditya. Mengenai proses untuk memperbaiki kualitas keuangan rasio perusahaan atau grup dengan reprofiling hutang, apakah masih berlanjut atau sudah selesai, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk reprofiling kita masih tetap upayakan, karena kita lihat memang secara industri palm oil ini industri yang jangka panjang, jadi maraton. Jadi kita memang memperkuat kita punya basis dari bank relationship yang kita punya hubungan yang untuk jangka panjang. Jadi proses itu akan tetap kita continue untuk memperkuat keuangan kita. Oke, sudah cukup ya Pak Hari. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari Ibu Silva. Apakah strategi bisnis Sampurna Agro ke depannya? Oke, terima kasih Bu Dia. Jadi strategi kami tetap tadi kita mengedepankan continuity kita untuk proses intensifikasi yang sudah berjalan, itu tetap kita lanjutkan, ya, dan mulai tahun depan program replanting, ya, baik itu plasma maupun perkebunan inti, secara bertahap juga akan terus berlanjut, ya. Untuk kami juga punya business seed, jadi di business seed kami inovasi-inovasi untuk mencari seed yang kecambah yang mempunyai daya kompetitif itu tetap kami lakukan, ya. Di mana tahun ini pertumbuhan untuk kami mensupport program PSR, ya, itu sangat baik. Peningkatan dari penjualan seed bisnis kami mencapai 30-40%, dan kami market share nomor 2 saat ini di Indonesia, dan itu kedepannya merupakan salah satu juga strategi bisnis kami untuk memperbesar pangsa pasar dari penjualan benih sawit kami, ya. Di luar itu untuk bisnis rubber kami adalah salah satu perkebunan yang terbesar di Indonesia. Jadi kami akan mulai masuk ke midstream, ya, di dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi kami akan masuk either ke produksi latex atau produksi TSR untuk cram rubber, ya. Jadi dalam 2-3 tahun ke depan kami akan mulai pembangunan fasilitas pengolahan juga untuk
karet. Saya rasa itu, Ibu Dia. Baik, terima kasih kepada Pak Budi dan Pak Heri atas penjelasan yang diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang masuk dapat kami bacakan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui website perseroan di alamat www.sampunaagro.com pada menu kontak us. Sebelum kita akhiri acara ini, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Budi untuk dapat memberikan closing statement. Pada Pak Budi, kami persilakan. Terima kasih, Ibu Dia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa upaya kami untuk meningkatkan daya saing akan terus kami jalankan, ya, untuk meningkatkan kualitas dari posisi keuangan serta kinerja operasional dari perseroan. Selain itu, kami juga akan terus berkomitmen dalam menerapkan ESG dan tata kelola perkebunan yang terbaik. Prospek bisnis perseroan ke depan sangat baik yang didasari oleh profil tanaman sawit yang masih berada di dalam usia produktif dan juga ditunjang dengan kegiatan intensifikasi perkebunan yang akan kami lanjutkan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, adanya peningkatan produksi perkebunan inti serta proporsi panen yang secara geografis akan lebih berhimbang antara di Sumatera dan Kalimantan juga akan turut menambah optimisme kami dalam melihat kinerja Sampurna Agro untuk kedepannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam virtual public expose kami hari ini, ya. Dan kami akhiri pemaparan kami hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Terima kasih, Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Budi atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang telah disampaikan oleh PT Sampurna Agro Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Sampurna Agro Tbk dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara Public Expose Live 2021 ini. Sekian Public Expose Live 2021 bersama PT Sampurna Agro Tbk. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Selamat pagi, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.